Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Tantangan. Klan Naga. Salam yang mulia. 12 tetua klan naga memberi penghormatan walaupun 7 tetua klan naga tampak melakukan itu sebagai formalitas saja. Wang Long yang bertindak sebagai Raja Naga mengangguk kecil. Ia pun menatap ke arah semua tetua klan naga terlebih dahulu lalu menatap kembali ke kelompok Jieyan. Xiao Yu, jika kau ingin menantangku, kenapa kau membawa 3 manusia ke klan naga? Kau harus tahu konsekuensi melakukan hal itu. Ucap Wang Long sedikit dingin. Tetua naga kegelapan, bumi, besi, kayu dan emas menatap ke arah Jieyan, Guyin dan Dai Mubai dengan tatapan membunuh. Tentu saja mereka berlima menganggap kata-kata dari Wang Long adalah perintah membunuh 3 manusia. Apakah kau bukan manusia? Xiao Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Pertanyaan Xiao Yu membuat wajah Wang Long tenggelam karena memang benar ia adalah manusia yang kebetulan memiliki cara memasuki klan naga dan mendapatkan tombak pembunuh naga. Wang Long adalah mata-mata yang berasal dari klan Wang yang terletak di alam abadi, klan yang sering melemparkan umpan ke dunia fana. Alasan setiap dari mereka melakukan itu untuk melacak sesuatu, yaitu peninggalan kaisar manusia. Menggunakan banyak benda-benda yang berasal dari alam abadi, Wang Long tidak akan pernah kesulitan menerobos klan naga serta membuat pencegah agar dirinya tidak terluka ketika memegang tombak pembunuh naga. Semua tetua klan naga yang berada di tempat itu pun terdiam ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yu. Kata-kata itu memang tidak salah sama sekali karena Wang Long memang seorang manusia. Karena kau adalah manusia, kali ini aku akan membawa seseorang untuk menantangmu. Bagaimana? Tanya Xiao Yu menatap tajam ke Wang Long. Xiao Yu, apa maksudmu? Tetua naga kegelapan bertanya dengan nada tidak puas. Niat membunuhnya sedikit bocor karena ia telah membuat kesetiaan penuh pada Wang Long. Ia percaya bahwa Wang Long akan membawa klan naga ke ketinggian baru. Sederhana. Wang Long semula adalah manusia dan dia menantang para naga untuk menjadi Raja Naga. Apakah manusia lainnya tidak bisa melakukan hal itu? Tanya Xiao Yu dengan nada heran. Tetapi sangat terlihat sudut bibinya melengkung sedikit. Iya benar. Apa yang dikatakan oleh Xiao Yu tidak salah sama sekali. Karena para manusia ini telah masuk ke dalam klan naga, jadi mereka juga memiliki satu kesempatan untuk menantang, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Naga 2 tahun yang lalu. Kali ini Didi King tidak menahan lagi karena ia sudah lelah berada di sebelah pria cabul seperti Wang Long. Didi King, kau. Kelima tetua klan naga yang mendukung Wang Long memasang ekspresi jelek seperti baru saja memakan kotoran. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian setuju? Tetua naga api pun bertanya kepada semua tetua lainnya untuk meminta pendapat. Jika suara bulat, maka Jieyan bisa langsung menantang Wang Long. Setuju. Tetua lainnya setuju tanpa ragu. Melihat semua itu, wajah Wang Long semakin gelap. Niat membunuhnya merembes sedikit tetapi ia langsung menenangkan dirinya. Ia pun menaikkan sudut bibirnya karena ia yakin bahwa ia akan memang. Para naga bodoh. Setelah ini, aku akan membereskan kalian semua yang tidak patuh. Batin Wang Long lalu menatap ke arah kelompok Jieyan. Jadi Xiao Yu, apakah aku yang akan menjadi pertama menantangku? Tanya Wang Long dengan senyum kejam. Tidak, akulah yang akan melawanmu. Jieyan perlahan melayang ke depan Xiao Yu saat ia berbicara. Kau,
Alis Wang Long naik sedikit ketika melihat ke arah Jie Yan. Ia pun mencemooh Jie Yan karena menantangnya di tingkat kultivasi seperti itu. Bahkan para naga yang memiliki kekuatan yang selalu unggul dari semua ras masih kalah dengannya di tingkat yang sama. Alasannya tentu saja karena ia menggunakan ki abadi serta kekuatan lainnya yang disebut sebagai konsep. Jika begitu, mari kita mulai. Persiapkan tempat untuk tantangan. Perintah Wang Long. Ia tentu percaya diri mengalahkan semua yang dibawa Xiao Yu karena saat ini ia memiliki tombak pembunuh naga. 12 tetua klan naga pun langsung berpencar ke tempat yang cukup jauh lalu membentuk segel tertentu lalu meletakkannya di permukaan tanah. Selain dari Wang Long dan Jie Yan, semua yang lainnya langsung ditarik keluar. Bahkan Xia Yuer yang awalnya ingin diusir keluar langsung ditarik oleh Jie Yan ke dalam ruang jiwa dan menunggu untuk dipanggil. Jie Yan pun perlahan mendarat di permukaan tanah lalu menatap ke arah Wang Long dengan tatapan acuh tak acuh. Bocah, kau cukup berbakat mencapai tingkat kultivasi ini di usia yang sama denganku. Tetapi, kau melupakan satu fakta. Aku berasal dari alam yang lebih tinggi. Kau akan melihat perbedaan antara ki fana dengan ki abadi. Ucap Wang Long saat ia mengerahkan ki-nya. Duar. Angin pun berhembus ke segala arah saat ki Wang Long meledak. Jie Yan tetap tenang ketika rambut ungu pucat miliknya perlahan berkibar ditiup oleh angin. Di luar, semua yang menonton merasakan intimidasi yang sangat kuat dari ki yang dipancarkan oleh Wang Long. Ki ini sangat mengerikan. Setara dengan kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Dai Mubai tidak bisa tidak terkejut ketika merasakan ki mencekam dari Wang Long. Suami tidak akan kalah melawan bajingan itu. Gu Yin percaya diri ketika mengadakan itu karena ia sangat yakin bahwa Jie Yan pasti akan menang. Sudah pasti kakak akan menang karena garis darah dari permaisuri surgawi telah bangkit di tubuhnya. Meskipun garis darah naga hitam kehancuran disegel, keduanya berada di tingkat yang sama. Lagi pula, dari segi pertarungan 1 lawan 1, garis darah permaisuri surgawi lebih unggul sementara garis darah naga hitam kehancuran unggul dalam pertahanan dan daya tahan. Ucap Xiao Yu. Ia tentu tahu garis darah milik Jie Yan, dan ia mengetahuinya dari Xia Yuxuan. Garis darah permaisuri surgawi. Gu Yin, Lan Qinzu dan Dai Mubai terkejut ketika mendengarnya. Mereka bertanya-tanya garis darah seperti apa sebenarnya itu walaupun mereka membuat prediksi bahwa itu terkait dengan teknik teleportasi. Jie Yan yang berdiri kokoh seperti gunung pun mengeluarkan pedangnya. Sampai saat ini, ia tidak tahu apa nama pedang yang menjadi peninggalan milik ibunya. Tetapi itu sangat cocok dengannya, sama seperti tombak pembunuh naga. Apakah hanya ini? Jika begitu, maka kau akan tamat. Mata Jie Yan melebar saat mengatakan itu, ki raja meledak dari tubuhnya yang membuat semua tanah tampak hendak naik ke atas berbentuk sebuah kubus. Petir merah kehitaman meledak dan langsung menekan ki milik Wang Long. Wang Long yang menatap itu pun melebarkan matanya karena tidak percaya bahwa Jie Yan adalah seseorang dengan kualifikasi sebagai raja. Tetapi ia langsung menenangkan dirinya karena itu tidak membuatnya takut karena ia adalah pengguna konsep. Sementara itu, para tetua naga selain dari yang pernah bertemu Jie Yan di pintu masuk, melebarkan mata mereka. Tubuh mereka bergetar karena langsung ingat dengan ki raja tersebut. Bocah, apa hanya karena ki raja kau ingin menantangku? Kau terlalu naif. Kau tidak tahu apa artinya ki raja jika hanya melakukannya seperti ini.
Maka dari ini, matilah. Wang Long pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya seperti sebuah meteor ke arah Jie Yan menembus Ki Raja yang masih mencoba menekannya. Ketika tiba di depan Jie Yan, ia langsung mengayunkan tombak pembunuh naga dari atas ke bawah sekuat tenaga. Jie Yan juga tidak tinggal diam dan langsung mengayunkan pedangnya dari arah samping ke atas sedikit. Terang, duar. Episode sebelumnya, 12 Tetua Klan Naga. Episode berikut, Jie Yan vs Wang Long. Klan Naga, Blar. Ketika pedang dan tombak saling berbenturan, ledakan besar dari dua ki pun terjadi. Saat bentrokan pertama terjadi, Wang Long yang awalnya mencemooh Jie Yan cukup terkejut karena ia tidak dapat menekan Jie Yan sama sekali secara fisik. Dari hal ini, ia membuat spekulasi tubuh Jie Yan pasti lebih kuat dari miliknya. Ini juga dikarenakan berat dari tombak pembunuh naga yang dapat ditanggung oleh Jie Yan. Selain dari itu, Wang Long juga bertanya-tanya dalam hati pedang apa sebenarnya yang digunakan oleh Jie Yan. Biasanya, menggunakan kekuatan yang ia gunakan dalam satu serangan pasti akan membuat senjata apa saja di dunia fana paling kecil mengalami retakan. Tampaknya kau memiliki sedikit kemampuan. Ucap Wang Long saat terus menekan tombak pembunuh naga ke arah bawah. Tanpa menunggu jawaban dari Jie Yan, ia pun mengalirkan ki-nya ke tombak pembunuh naga. Drurt, drurt. Percikan petir pun perlahan terlihat di bilah tombak pembunuh naga. Ini membuat tekanan dari tombak itu menjadi berlipat ganda. Ini adalah cara Wang Long menggunakan tombak pembunuh naga, yaitu menarik kekuatan yang sangat dahsyat yang tersimpan di dalam tombak pembunuh naga. Jie Yan yang menatap itu pun menyipitkan matanya karena tentu ia sangat mengenali kekuatan yang perlahan merembes dari tombak pembunuh naga. Semula, ia mengira bahwa itu adalah kekuatan Wang Long, tetapi ia langsung menepisnya karena aura tersebut sangat familiar. Ternyata benar bahwa tombak pembunuh naga menyerap semua esensi darahku di waktu itu dan menyimpan semua kekuatan kehancuran yang berasal dari garis darah naga hitam kehancuran. Batin Jie Yan. Krak, krak. Jie Yan perlahan ditekan ke bawah saat kedua kakinya tenggelam ke dalam tanah. Matilah. Teriak Wang Long saat mengerahkan ki yang jauh lebih besar lagi. Teleportasi. Blar. Ayunan tombak pembunuh naga yang dilakukan oleh Wang Long tampak seperti sebuah sambaran petir ketika melesat ke arah tanah di saat Jie Yan berpindah tempat. Apa? Wang Long sangat terkejut. Ia merasakan perasaan bahaya di belakangnya. Dengan buru-buru, ia pun menarik tubuhnya sedikit ke samping. Seni rahasia. Bila pemisah ruang. Sraing. Jeres. Parit yang sangat dalam pun membentang ke tempat yang cukup jauh ketika Jie Yan mengayunkan pedangnya. Namun ia sangat terkejut bahwa Wang Long masih bisa bereaksi untuk menghindar. Badai kehancuran. Dari tombak pembunuh naga, kekuatan kehancuran pun mengalir ke lengan kiri Wang Long. Ia pun langsung mengibaskan lengannya ke arah Jie Yan. Teleportasi. Zep. Sraing. 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 Semua tempat yang dilewati oleh teknik Wang Long tampak dipotong-potong. Serangan yang terlihat seperti hembusan angin semakin berbahaya karena bercampur dengan kekuatan kehancuran yang berasal dari tombak pembunuh naga. Jie Yan yang muncul di jarak hampir 15 meter pun langsung mengayunkan pedangnya sekuat tenaga yang ia bisa. Terlihat di beberapa tubuhnya saat ini luka sayatan dangkal karena bilah-bilah angin sebelumnya sedikit mengenainya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan.
Seraing. Wang Long yang sudah terbiasa hanya dengan melihat 2 kali Jie Yan berpindah tempat pun langsung menebak keahlian yang digunakan oleh Jie Yan. Pilar badai. Bush. Wang Long menusuk tombak pembunuh naga lalu badai dahsyat meledak ke arah langit menepis semua bilah-bilah yang menyerangnya dari segala arah. Ush. Ketika badai lenyap seketika, Wang Long yang tidak mengalami luka menatap ke arah Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Walaupun teknik Jie Yan sangatlah luar biasa menurutnya, itu hampir tidak akan berpengaruh terhadap dirinya yang merupakan pengguna konsep. Aku tidak menyangka bahwa kau akan menggunakan teknik hebat sedemikian rupa. Namun, perbedaan kultivator di alam fana dengan di alam abadi akan terlihat sangat jelas karena semua yang kau lakukan tidak akan ada artinya. Ini juga karena para kultivator biasa di alam abadi telah menggunakan kekuatan konsep. Ucap Wang Long mengejek saat aura tak kasat mata menyebar dari seluruh tubuhnya. Konsep angin. Angin sepoi-sepoi terlihat merembes dari tubuh Wang Long. Jie Yan yang menatap itu pun sangat paham kenapa Wang Long sangat mudah bereaksi ketika ia menyerang secara mendadak. Itu dikarenakan konsep angin yang selalu melacak tempatnya berada. Tetapi, karena cukup merepotkan melawanmu, aku akan mengakhirinya saat ini. Lanjut Wang Long saat mengarahkan telapak tangannya ke arah depan. Gerbang Qi. Qi perlahan memadat tepat di hadapan Wang Long membentuk sebuah gerbang yang cukup besar berwarna putih. Setelah terbentuk, gerbang perlahan terbuka lalu sosok yang terlihat seperti burung ganas pun keluar. Burung yang sedikit mirip dengan elang pun muncul. Burung tersebut memiliki tinggi sekitar 7 meter, dengan warna biru pucat. Hewan roh, burung roh. Gumam Jie Yan dengan nada waspada. Ia langsung tahu jenis burung tersebut dari Xiao Zia yang berada di dalam ruang jiwa. Oh, aku tidak menyangka bahwa kau akan tahu tentang hewan roh burung roh. Jika begitu, kau pasti tahu betapa berbahayanya burung roh. Ucap Wang Long sedikit terkejut dengan pengetahuan Jie Yan. Ia langsung melompat ke arah atas punggung burung roh. Karena kau memanggil pembantu, maka aku juga melakukannya. Ucap Jie Yan saat gerbang roh perlahan terbentuk di sampingnya. Tidak lama kemudian, sosok mungil dengan gaya melipat kedua tangannya di depan dadanya pun muncul. Burung roh terbang ke arah langit dan Wang Long yang berada di atasnya menaikkan sedikit alisnya ketika menatap ke arah Xia Yuer. Ia bukan orang bodoh dan sudah sering melihat seorang spiritualis dunia. Tetapi jenis Xia Yuer membuatnya bertanya-tanya roh apa sebenarnya Xia Yuer. Wang Long. Berhati-hatilah. Roh itu adalah roh peri dari alam roh, salah satu dari peringkat tertinggi di jajaran roh. Jika kau lengah, kau akan tewas di tangannya. Jangan memandang rendah bentuknya yang sangat kecil, semakin kecil tubuhnya, semakin sulit roh peri tumbuh, semakin tinggi garis darah yang dimilikinya. Burung roh mengirim telepati dengan nada sangat tinggi ke Wang Long. Wang Long bukanlah orang bodoh. Meskipun dirinya sombong, ia akan mendengarkan peringatan partnernya yang sudah melakukan kontrak dengannya ketika ia masih berumur 12 tahun. Jie Yan, kau sangat lama memanggilku. Xia Yuer mengeluh karena tangannya sudah gatal untuk mengalahkan Wang Long. Lama. Batin Jie Yan karena pertarungan baru lewat lebih dari 2 menit. Sekarang. Teriak Wang Long di langit saat ia mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah Jie Yan dan Xia Yuer. Badai kehancuran. Sayap badai. Ush. Ketika burung roh mengepakkan sayapnya ke arah Jie Yan dan Xia Yuer,
badai yang sangat kuat pun meledak bercampur dengan petir hitam bersamanya, yaitu kekuatan kehancuran yang berasal dari tombak pembunuh naga. Jie Yan dan Xia Yuer merubah wajah mereka. Keduanya pun langsung membuat lingkaran formasi bersama-sama karena serangan Wang Long dan burung rock sangatlah kuat. Formasi cahaya, dinding perisai cahaya. Dinding tipis yang sangat lebar pun tercipta melalui lingkaran formasi yang terbentuk dan langsung menghadang badai yang tampak mengamuk. Duar. Episode sebelumnya. Tantangan. Episode berikutnya. Pertarungan intens. Klan Naga. Duar. Ledakan besar terjadi saat teknik yang dilancarkan oleh Wang Long menabrak formasi yang diciptakan bersama oleh Jie Yan dan Xia Yuer. Krak, krak. Perisai dinding cahaya yang dibuat oleh Jie Yan dan Xia Yuer mengalami retakan. Tetapi serangan yang dilancarkan oleh Wang Long dan burung rock tidak berhasil menembusnya. Di atas burung rock, Wang Long yang menatap itu pun memasang wajah dingin. Jika itu pertahanan biasa yang digunakan oleh kultivator, itu pasti akan hancur. Tetapi, yang digunakan oleh Jie Yan dan Xia Yuer adalah teknik formasi. Serangan yang ia lancarkan berbasis kekuatan dari burung rock dan ia sebagai pendukung. Tentu hewan roh kontrak akan mengalami kesulitan saat menembus pertahanan dari roh karena bisa dikatakan kekuatan mereka sangat berlawanan. Tampaknya kalian berdua memiliki sedikit kemampuan. Wang Long berkata dengan dingin lalu langsung memberi perintah kepada burung rock melalui telepati untuk bergerak. Burung rock yang berada di udara langsung mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Jie Yan dan Xia Yuer. Yuer, ayo. Menatap burung rock yang mendekat, Jie Yan pun berbicara lalu terbang dengan kecepatan penuhnya ke arah burung rock diikuti oleh Xia Yuer. Burung rock yang telah dekat ke arah Jie Yan pun menggunakan cakar di kakinya untuk mencabik-cabik Jie Yan. Cakar tersebut diselimuti oleh ki yang sangat padat, dan mempertajam cakar burung rock ke tingkat yang sangat mengerikan. Jie Yan di sisi lain juga tidak tinggal diam. Ia mengayunkan pedangnya ke arah cakar burung rock tersebut. Terang! Cakar dan pedang pun langsung berbenturan dan membuat angin kencang terhempas ke segala arah. Wang Long yang berada di atas burung rock pun menghilang dalam sekejap dan muncul di samping Jie Yan lalu mengayunkan tombak pembunuh naga ke arah kepala Jie Yan. Matilah bocah. Tombak badai angin kehancuran. Tombak yang diselimuti oleh ki angin bercampur konsep angin serta memercikkan petir pun melesat ke arah kepala Jie Yan. Xia Yuer yang berada di samping Jie Yan tentu tidak tinggal diam. Ia pun menciptakan lingkaran formasi di kedua tangannya lalu mengarahkannya ke arah Wang Long. Formasi cahaya, pedang cahaya raksasa. Di samping Jie Yan, pedang cahaya yang cukup besar pun muncul lalu melesat ke arah tombak pembunuh naga yang diayunkan oleh Wang Long ke arah kepala Jie Yan. Perang, 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 perang. Pedang cahaya yang cukup besar itu perlahan-lahan hancur dan tombak pembunuh naga terus melesat ke arah Jie Yan. Sementara untuk Jie Yan, ia pun langsung mengaliri ki-nya di seluruh tubuhnya. Teleportasi. Jie Yan muncul tepat di atas burung rock lalu mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah sekuat tenaga yang ia bisa. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Burung rock yang terkejut ketika Jie Yan menghilang dan merasakan bahaya di atasnya, langsung menatap ke arah atas lalu membuka paruhnya. Panah badai. Bush. Sebuah anak panah yang tercipta di dalam mulut burung rock pun ditembakkan ke arah Jie Yan.
Pelepasan teknik burung rok tersebut sangatlah cepat, itu seperti burung rok tidak perlu mengumpulkan ki untuk melancarkan serangan. Mata Jie Yan menyusut ketika menatap serangan yang sangat cepat tersebut. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya yang telah ia angkat ke udara sebelum mencapai burung rok. Terang! Pedang Jie Yan pun berbenturan dengan anak panah. Walaupun anak panah itu kuat, itu tepat dibelah oleh teknik Jie Yan walaupun ia ditahan untuk sementara waktu. Burung rok mengambil kesempatan dan mengepakkan sayapnya ketika ia berbalik posisi menghadap ke Jie Yan. Sayap badai. Bush. Angin kencang yang memiliki banyak bilah angin kuat pun meledak ke arah Jie Yan. Teleportasi. Jie Yan langsung menghilang dalam sekejap saat menatap serangan yang bisa mencabik-cabiknya. Wang Long yang baru saja menghancurkan formasi milik Xia Yuer, menatap ke banyak tempat yang ada. Ia menggunakan konsep angin puncak yang ia bisa kerahkan untuk melacak keberadaan Jie Yan. Di sana, Wang Long yang merasakan keberadaan Jie Yan pun langsung melempar tombak pembunuh naga sekuat tenaga yang ia bisa setelah melapisinya dengan ki dan konsep. Tombak badai. Bush. Layaknya sebuah sambaran petir, tombak pembunuh naga melesat ke tempat yang cukup jauh dan itu tempat di mana Jie Yan muncul. Bajingan sialan. Apa kau mengabaikan keberadaanku? Xia Yuer berteriak marah karena Wang Long menganggapnya tidak ada di sana. Ia pun langsung mengarahkan lengannya yang mungil ke arah Wang Long yang baru saja melempar tombak pembunuh naga. Formasi alam, formasi cahaya, tombak kayu kecepatan cahaya. Dari lingkaran formasi, tombak yang terbuat dari kayu diselimuti oleh cahaya yang mirip dengan tombak pembunuh naga pun melesat ke arah Wang Long. Jie Yan dan Wang Long sama-sama terkejut saat ke arah keduanya sebuah tombak melesat. Untuk Jie Yan, menggunakan mata dewa miliknya, ia pun langsung memiringkan kepalanya buru-buru ke samping sambil mengangkat tangan kirinya untuk menangkap gagang tombak pembunuh naga. Serak. Bilah tombak pembunuh naga menggores wajah Jie Yan dan ia pun langsung menangkap tombak pembunuh naga. Tetapi, ketika ia menangkapnya, ia merasakan kekuatan aneh yang tampak seperti cairan yang menutupi tombak pembunuh naga. Ini adalah aura yang tampak membuat tombak pembunuh naga menolak kendalinya. Ia langsung paham bahwa itu dikarenakan sesuatu yang dilumuri di tingkat tombak yang membuat tombak pembunuh naga tidak merespon panggilannya. Karena itu, Jie Yan hanya bisa memutar tubuhnya lalu melempar kembali tombak pembunuh naga ke arah Wang Long. Di sisi lain, Wang Long langsung mengayunkan tinjunya yang tampak diselimuti oleh tornado yang terus berputar-putar ke arah tombak yang melesat ke arahnya. Tinju badai. Bam! Blar! Tombak kayu yang menjadi serangan Xia Yuer langsung meledak tetapi ia terkejut ketika merasakan bahaya besar. Ia buru-buru menarik tubuhnya untuk mundur tetapi sudah terlambat. Jelep! Tombak pembunuh naga langsung bersarang di bahu bagian belakang Wang Long. Ia menggerakkan giginya dengan kuat karena merasakan sakit serta kesemutan di bahu kirinya. Untuk burung rok, ekspresinya saat ini gelap ketika melihat Wang Long terluka. Saat melihat Jie Yan hendak bergerak bersama dengan Xia Yuer ke arah Wang Long, ia pun langsung menggunakan tekniknya. Burung rok merentangkan sayapnya lalu meraung ke arah langit. Badai tornado. Duar. Tornado raksasa yang sangat banyak meledak lalu berputar-putar di dekat Wang Long dan mencoba menghalangi siapapun untuk mendekat. Jie Yan yang menatap itu pun terjebak, ia langsung menggunakan teknik teleportasi untuk berpindah karena tornado tersebut sangat berbahaya. Untuk Xia Yuer,
Ia langsung menggunakan formasi kecepatan cahaya untuk mundur dari tornado yang tampak mengamuk setiap saat. Jie Yan muncul di samping Xia Yuer yang telah mundur. Ia telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya tetapi hanya dapat melukai Wang Long sedikit. Jie Yan, apakah kita menggunakan fusi? Jika terus begini, pertarungan akan berlangsung dalam waktu yang lama. Xia Yuer yang nakal pun memasang ekspresi serius saat ini. Ketika menyangkut masalah pertempuran, ia tidak akan ceroboh sama sekali. Fusi. Yuer, jika kita melakukannya, mungkin kita akan dalam bahaya karena seorang psikalis dunia juga memiliki kemampuan melakukan fusi. Kekuatan keduanya lebih tinggi dari kita. Kita harus bergantung pada teknik untuk menjatuhkannya. Balas Jie Yan. Semula pun, ia telah merencanakan melaksanakan fusi, tetapi setelah bentrokan, ia menyadari bahwa jika mereka melakukan fusi, kemungkinan untuk menang pun semakin kecil jika Wang Long dan Burung Rock bisa melakukan fusi. Wang Long mencabut tombak pembunuh naga yang bersarang di bahunya. Darah yang cukup banyak berceceran dan ia memasang wajah gelap. Ia saat ini merasa bahwa dirinya terlalu meremehkan Jie Yan dan Xia Yuer. Tornado raksasa pun perlahan mereda lalu Burung Rock terbang ke samping Wang Long. Wang Long, apakah kita akan melakukan fusi? Tanya Burung Rock. Tidak, fusi kita saat ini belum sempurna. Jika keduanya bisa melakukan fusi, walaupun kita pasti lebih kuat, jika mereka berdua memiliki kemampuan tersembunyi saat melakukan fusi, kita akan dalam bahaya. Aku akan menggunakan konsep terkuat untuk menjatuhkan salah dari mereka. Lawanlah roh peri itu, jangan biarkan mereka bekerja sama. Aku akan melawan bocah itu seorang diri. Ucap Wang Long. Burung Rock merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Wang Long benar. Ia pun langsung setuju begitu saja. Jie Yan juga memiliki pemikiran yang sama dengan Wang Long. Keduanya sangat pintar untuk menilai situasi tetapi pemikiran Jie Yan lebih maju. Yuer, lawan Burung Rock itu bersama dengan Xia. Perintah Jie Yan karena inilah yang terbaik untuk mereka saat ini. Dan dengan bantuan Xiao Xia, Burung Rock tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Episode sebelumnya, Jie Yan vs Wang Long. Episode berikutnya, rencana para tetua klan naga. Klan naga. Pertarungan antara Jie Yan dan Xia Yuer disaksikan oleh kelompok Jie Yan dan juga kelompok tetua klan naga. Untuk 5 tetua klan naga yang tunduk pada Wang Long, wajah mereka sangat muram saat ini. Alasannya tentu saja karena kehadiran Jie Yan. Sial, bukanlah Ki Raja ini milik Raja Naga? Apakah pemuda itu adalah Raja Naga? Kenapa auranya tidak sama dengan Raja Naga yang tewas di dimensi naga sebelumnya? Tetua naga kegelapan yang berada di pinggiran kuil menahan formasi tempat pertarungan pun berkata dengan nada marah. Semenjak Wang Long hadir, ia tidak mau lagi tunduk pada Raja Naga sebelumnya, yaitu Jie Yan. Alasannya tentu saja karena Wang Long mampu menggunakan tombak pembunuh naga dan berasal dari alam abadi. Untuk tetua naga bumi, besi, kayu dan emas juga berpikiran sama. Mereka berlima memang lebih menghargai Wang Long daripada Jie Yan karena Wang Long berasal dari alam abadi sebelum mencapai tingkat abadi. Semenjak Wang Long hadir, ia tidak mau lagi tunduk pada Raja Naga sebelumnya, yaitu Jie Yan. Alasannya tentu saja karena Wang Long mampu menggunakan tombak pembunuh naga dan berasal dari alam abadi. Untuk tetua naga bumi, besi,
kayu dan emas juga berpikiran sama. Mereka berlima memang lebih menghargai Wang Long daripada Jieyan karena Wang Long berasal dari alam abadi. Selain dari itu, dia juga seorang fisikalis dunia serta pengguna konsep yang sangat langka. Hanya segelintir kultivator yang mampu menggunakan konsep sebelum mencapai tingkat abadi. Oleh karena itu, mereka berlima sangat menghargai Wang Long dan merasa bahwa klan naga akan mencapai puncak yang lebih tinggi dengan bantuannya. Kelimanya pun berpikir untuk membantu Wang Long jika keadaan menjadi terdesak meskipun mereka masih percaya bahwa Wang Long akan menang. Untuk tetua naga api, air, angin, bulan, cahaya, petir dan racun memiliki pemikiran berbeda. Ketujuhnya tentu merasakan bahwa 5 tetua klan naga yang tunduk terhadap Wang Long sedikit gelisah. Oleh karena itu, ketujuhnya juga membuat rencana untuk bergerak jika 5 tetua klan naga tersebut berniat ikut campur. Mereka sangat yakin bahwa Jieyan akan menang karena dia adalah Raja Naga yang sebenarnya, bukan tukang peniru seperti Wang Long. Untuk klan Qinzu, Guyin dan Dai Mubai, ketiganya sedikit gugup ketika melihat pertarungan. Lawan yang dihadapi oleh Jieyan memang sangat kuat, terutama kekuatan konsep yang meningkatkan persepsi serta daya serangan Wang Long. Untuk Xiao Yu, ia hanya tetap diam ketika menatap pertarungan. Ia sangat yakin bahwa Jieyan akan pasti menang karena ia juga mengetahui sedikit rahasia Wang Long. Hanya tinggal menunggu waktu. Semoga kakak mengetahuinya dan mengambil kesempatan di saat yang tepat. Batin Xiao Yu. Di tempat Jieyan berada, wajah Xiao Yuer berubah ketika mendengar nama Xiao Zia. Ia menatap ke arah Jieyan dengan tatapan tidak puas karena tentu ia sangat enggan bekerja sama dengan Xiao Zia. Ketika Xiao Yuer ingin membantah, Jieyan lebih dulu memotongnya, "Yuer, kau harus bekerja sama dengan Zia. Burung rok itu adalah masalah yang lebih serius dari Wang Long. Kalian berdua harus bekerja sama untuk menyingkirkannya. Jika tidak, kita akan kalah." Xiao Yuer yang mendengar itu pun langsung menyerah untuk protes, ia hanya mengangguk kecil dengan enggan. Karena Xiao Yuer telah setuju, mata Jieyan yang kini menyusut tajam pun langsung disinai lelah aura ungu pekat. Teleportasi. Jieyan yang menghilang muncul dalam sekejap di belakang Wang Long. Menggunakan konsep angin, Wang Long sangat menyadari di mana Jieyan muncul. Trik yang sama tidak akan berguna bagiku bocah. Teriak Wang Long dingin saat ia berbalik. Ia merasa bahwa Jieyan terlalu ceroboh bergerak sendiri ketika burung rok berada di sebelahnya. Terang. Pedang Jieyan dan tombak pembunuh naga berbenturan kembali. Burung rok yang ingin mengambil kesempatan tiba-tiba terkejut karena ia merasakan ancaman kematian yang sangat kuat. Formasi kematian, sabit kematian. Sosok wanita cantik dengan pakaian hitam memegang sebuah sabit pun muncul tepat di samping Jieyan lalu mengayunkan sabitnya ke arah burung rok. Wanita itu tidak lain adalah Xiao Zia yang telah berbicara dengan Jieyan melalui koneksi spiritual. Apa? Wang Long terkejut ketika melihat Xiao Zia. Ia langsung dapat mengenali bahwa Xiao Zia adalah roh juga. Ia saat ini sedikit gemetaran karena tidak menyangka bahwa Jieyan akan mampu melakukan kontrak dengan dua roh. Burung rok yang menatap itu langsung mengayunkan kedua cakarnya ke arah sabit Xiao Zia. Cakar badai. Terang. Bush. Bentrokan tersebut langsung membuat Jieyan dan Wang Long terhempas karena kekuatan serangan itu tidak lebih lemah dari milik mereka. Formasi alam, kelahiran alam.
Xia Yuer yang entah kapan muncul pun langsung menyatukan kedua telapak tangannya. Lingkaran formasi raksasa tercipta dan tumbuhan dalam jumlah yang sangat mengerikan meledak dari permukaan tanah menerjang ke arah burung rok. Burung rok yang menatap itu pun sangat marah karena tidak menyangka bahwa akan ada satu roh lagi dan ia merasa bahwa Xiao Zia bahkan lebih kuat. Wang Long yang menyetabilkan tubuhnya pun menatap ke arah burung rok dengan gugup karena ada dua roh yang kini melawan burung rok. Ia saat ini sangat menyesal tidak melakukan fusi. Kau, bagaimana bisa kau melakukan kontrak dengan dua roh sekaligus? Tanya Wang Long muram. Ia tentu tahu ada beberapa kultivator yang melakukan kontrak dengan dua roh ataupun hewan roh. Tetapi seseorang seperti itu sangat langka karena biasanya hewan roh dan para roh tidak mau berbagi kursi. Apakah itu penting? Saat ini kau hanya sendirian. Burung rok itu sudah bisa dipastikan jatuh. Tidak akan ada yang membantumu. Balas Jiayan saat aura ungu merembes dari tubuhnya karena saat ini ia berniat menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan Wang Long. Bocah, kau terlalu sombong. Akan kuperlihatkan seperti apa kekuatan sejati tombak pembunuh naga yang merupakan peninggalan kaisar manusia. Ucap Wang Long saat mencemarkan erat tombak pembunuh naga. Alis Jiayan sedikit naik ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Wang Long. Ia hanya bisa menatap Wang Long seperti idiot karena dirinya juga tahu seperti apa tombak pembunuh naga karena sedari awal itu adalah miliknya. Saat menatap kekuatan kehancuran yang perlahan merembes dari tubuh Wang Long, Jiayan tentu sangat waspada. Saat ini, ia hanya memikirkan bagaimana caranya untuk memulihkan koneksinya dengan tombak pembunuh naga. Jika Wang Long dibiarkan terus menggunakan kekuatan kehancuran, itu bisa menghancurkan apa saja jika tidak terkendali. Apapun cairan aneh itu, pasti tidak akan bisa selamanya membuat tombak pembunuh naga tunduk pada Wang Long. Ketika koneksiku dengan tombak pembunuh naga pulih, saat itulah aku harus menghabisi Wang Long dengan satu gerakan. Batin Jiayan saat ia mengangkat telapak tangan kirinya ke arah langit. Kabut ungu teleportasi. Episode sebelumnya. Pertarungan intens. Episode berikutnya. Curan. Kematian burung rok. Klan naga. Kabut ungu teleportasi. Saat Jiayan mengerahkan ki-nya dalam jumlah yang cukup besar, kabur berwarna ungu pun merembes keluar dari telapak tangannya. Kabut tersebut langsung menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hampir setengah wilayah yang merupakan tempat formasi yang diletakkan oleh para tetua naga ditutupi oleh kabut ungu. Wang Long yang menatap itu pun menyipitkan matanya karena ketika ia melacak kabut ungu tersebut, ia merasakan aura dari Jiayan di semua tempat yang membuat wajahnya semakin muram. Ia telah memprediksi teknik seperti apa yang akan digunakan oleh Jiayan. Dunia badai. Bush. Wang Long yang melambaikan tangannya pun langsung menciptakan badai. Apa yang ingin ia lakukan tentu mencoba mengusir semua kabut ungu yang dikeluarkan oleh Jiayan. Tetapi semua badai angin yang dibuat oleh Wang Long tiba-tiba saja lenyap begitu saja yang membuatnya tercengang. Kabut ungu ini. Mata Wang Long terlihat sangat dingin saat ini. Karena tidak bisa mengusirnya, hanya ada satu cara. Angin sepoi-sepoi merembes dari tubuh Wang Long karena ia menggunakan konsep tanpa henti untuk melacak apapun yang ada di dalam kabut ungu. Jiayan yang telah menggunakan tekniknya menatap ke arah Wang Long dengan wajah serius karena ia tahu bahwa dirinya tidak bisa memindahkan konsep karena ia belum menguasai konsep ruang yang berhubungan dengan teknik teleportasi miliknya.
Orang ini memang tidak bodoh. Menggunakan konsep, dia pasti bisa melacakku seperti biasa. Tetapi, dia tidak akan bisa menyerang menggunakan konsep jika dia melakukan ini. Jie Yan menyeringai karena dengan apa yang ia lakukan, serangan Wang Long tidak akan sekuat aslinya karena tidak mengandung konsep. Sementara itu, di sisi lain formasi, terlihat kayu-kayu yang sangat banyak menerjang ke arah tertentu seperti sebuah akar. Tumbuhan tersebut diciptakan oleh Xia Yuer menggunakan formasi alam untuk melawan burung rock yang telah terpisah dari Wang Long. Bilah badai. Burung rock mengepakkan sayapnya lalu bilah-bilah yang sangat tajam langsung memotong banyak tumbuhan yang mencoba mengejarnya. Kau kehilangan fokusmu burung kecil. Xiao Zia yang memegang sabitnya pun muncul tepat di atas burung rock lalu mengayunkan sabitnya setelah beberapa lingkaran formasi mengelilingi sabitnya. Jangan bercanda denganku roh sialan. Burung rock langsung menoleh ke arah Xiao Zia lalu menembakkan anak panah dari paruhnya. Panah badai. Terang. Zurt. Zurt. Ketika bentrokan terjadi, Xiao Zia menaikkan sedikit alisnya dan tersenyum menawan. Oh. Kau tampaknya memiliki cukup kekuatan. Apa kau melupakanku burung bau? Putri ini akan menghabisimu. Xia Yuer yang memiliki tubuh sangat mungil muncul di sisi lain dekat dengan Xiao Zia lalu menyatukan kedua telapak tangannya. Setelah itu lingkaran formasi perlahan tercipta lalu ia mengarahkan telapak tangannya ke arah burung rock. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Sosok Buddha raksasa muncul lalu mengayunkan telapak tangannya ke arah burung rock seperti sebuah gelombang kejut. Burung rock yang menatap itu pun semakin marah karena sangat sulit melawan Xia Yuer dan Xiao Zia bersamaan. Badai tornado. Duar. Ketika tornado raksasa muncul, telapak tangan Buddha pun langsung menghantamnya lalu ledakan cahaya beserta angin kencang berhembus ke segala arah. Bocah cilik ini selalu membuat keributan besar dengan teknik formasi skala besar. Xiao Zia yang mundur ke arah langit pun menggelengkan kepalanya. Ia pun mengarahkan sabitnya ke arah bawah tempat burung rock ia lacak lalu mengalirkan ki dan konsep yang sangat banyak untuk menyelesaikan pertarungan. Bangunan yang ada di tempat itu pun hancur berantakan karena benturan kedua serangan yang sangat kuat. Untuk Xia Yuer, ia terpental ke udara karena gelombang kejut yang terjadi dari bentrokan kedua teknik. Ketika menyetabilkan tubuhnya, ia menatap ke arah bawah dengan tatapan puas karena serangan formasinya menjadi jauh lebih kuat. Sementara itu, burung rock terlihat perlahan berdiri di reruntuhan bangunan. Beberapa luka terlihat di tubuhnya karena serangan Xia Yuer sebelumnya memang sangatlah kuat. Roh perisialan. Akan aku tunjukkan kekuatan sejati hewan roh burung rock. Teriak burung rock keras yang membuat daerah di sekitarnya berguncang keras. Tetapi, ketika dalam proses untuk mengumpulkan kekuatan melancarkan serangan, lingkaran formasi raksasa muncul di bawahnya. Formasi kematian, hutan kematian. Sial. Burung rock mengutuk kecerobohannya karena tidak melacak kekuatan spiritual dan konsep yang tiba-tiba muncul membentuk lingkaran formasi tepat di bawah kakinya. Jeres. Pohon-pohon hitam tanpa daun meledak ke arah langit dan langsung menusuk banyak bagian tubuh burung rock walaupun ia telah menggunakan ki dan konsep yang cukup banyak. Ini juga membuatnya sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa Xiao Zia akan mampu menggunakan konsep kematian ke tingkat yang lebih tinggi dari miliknya. Sudah pasti ia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Xia Yuer yang berada di udara,
matanya terlihat sangat cerah saat menatap burung rock yang terluka oleh teknik formasi Xiaozia. Ia pun langsung bergerak dengan kecepatan tinggi saat lingkaran formasi menyelimuti tubuhnya. Zep! Xia Yuer muncul tepat di depan burung rock sambil tersenyum menunjukkan gigi-giginya. Kedua lengannya telah dikelilingi oleh lingkaran formasi. Kau harus bangga bahwa kau akan mati di tangan putri ini. Xia Yuer berkata dengan nada sombong saat ia mengarahkan lengannya ke arah kepala burung rock. Formasi cahaya, pilar cahaya ledakan penghancur. Mata burung rock melebar saat Xia Yuer telah melepaskan teknik formasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia tahu bahwa Xia Yuer memang berbeda karena bisa melepaskan formasi secepat melepaskan ki ataupun kekuatan spiritual. Pelindung badai. Di sekitar burung rock, setelah beberapa pilar cahaya muncul, badai kuat tampak membentuk perisai untuk menahannya, tetapi ketika semua pilar cahaya tersebut semakin bersinar terang, wajah burung rock berubah drastis. Zurt! Zurt! Cahaya memercik seperti petir ke arah burung rock lalu dalam sekejap, ledakan besar terjadi. Blar! Pilar cahaya yang sangat besar meledak ke arah langit dan menelan burung rock. Sialan! Burung rock berteriak keras saat tubuhnya tampak dibakar oleh cahaya yang cukup panas. Dalam waktu kurang dari 5 detik, tubuh burung rock pun hancur menjadi debu karena Xia Yuer menggunakan sangat banyak ki dan kekuatan spiritual dalam salah satu formasi penyegelan terkuat yang ia miliki. Wang Long yang saat ini sedang menyerang ke sana kemari karena Jie Yan terus-menerus berpindah tempat pun langsung menatap ke arah pilar cahaya raksasa yang meledak ke arah langit. Wajahnya semakin gelap karena dapat merasakan koneksinya dengan burung rock telah hancur yang artinya burung rock telah tewas di dalam pilar cahaya. Kau masih sempat melihat ke tempat lain. Jika begitu, matilah. Jie Yan yang muncul tiba-tiba di depan Wang Long pun langsung mengayunkan pedangnya setelah membuat kuda-kuda menyerang. Seni rahasia, kecepatan teleportasi ganda. Seni rahasia, bila pemisah ruang. Shrine. Episode sebelumnya. Rencana para tetua klan naga. Episode berikutnya. Kunci segel.